tapi jangan anak kalau sudah meninggal bapak doakan ya. Kamu dididik habis-habisan, nggak boleh gitu. Nanti kata anak, bapak mah investasi. Jangan, sing ikhlas saja. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya ridho kalau pas giliran diambil. Dan yang terakhir, jangan ribet dengan rezeki orang lain. Jangan membanding-banding. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jangankan seangkatan, sekampung, seibu sebapak aja beda-beda rezekinya. Jangan capek mikirin rezeki orang. Sama rezeki tetangga, rezeki teman, rezeki adik, kakak, sama yang ngasihnya adalah Allah. Kalau mau tinggal minta ke Allah. Nggak usah mikirin kenapa dia punya TV gede gitu. Kalau saudara nggak kebeli, deketin TV yang ada jadi gede. Nggak ada ribet-ribetnya. Nanti lebaran lihat kita kumpul, ya kan? Nggak usah pakai sombong, nggak usah pakai ria, semuanya milik Allah. Ada seorang bapak-bapak pensiun 58 tahun. Rumahnya di Perumnas. Bu, maafkan saya. Apa yang harus dimaafkan, Pak? Hari ini hari pensiun. Terus apa yang kurang? Saya tidak bisa membelikan rumah yang bagus. Satu-satunya di Perumnas ini yang rumahnya masih ori, belum dibangun, di robah-robah, cuman rumah kita. Yang lain udah bagus. Bukan nggak pengen, Bu, tapi saya nggak ada uangnya buat nggak bangun. Pak, nggak boleh bicara begitu. Itu kufur nikmat. Alhamdulillah, orang tidak punya rumah, kita punya. Orang masih nyicil, kita sudah lunas. Orang tidur di tenda, kita berteduh. Ya tapi kan kecil, Bu, sederhana. Pak, alhamdulillah dikasih rumah sederhana gini. Satu, ibu jadi susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Bersih hati ibu. Dua, tetangga tidak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Aman. Tiga, rumah ini tidak pernah dimasukin maling, walaupun tidak dikunci. Sekalinya maling masuk, prihatin. Empat, rumah mungil, nggak ribet di pikiran, nggak ribet di hati, ngepel juga gampang, set beres, nggak capek. Dan yang terpenting, yang terakhir, Pak, kita bakal mati dan bakal dihisab semuanya. Insya Allah, kalau dihisab nggak lama, sofa tidak ada, ya Allah. Ada juga jojodok, piring tinggal 3, sendok pakai tangan, kompor hawu, beres. Siap-siap yang banyak barang. Aduh, saya jadi keringetan sendiri nih. Semuanya dihisab. Udahlah, hidup melakukan aja yang terbaik yang Allah suka. Gak usah ribet. Kita ini tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah. Kita itu dirancangnya untuk bisa mendekat ke Allah, dan Allah yang menolong kita menyelesaikan masalah. Para lelaki, Bapak, jawab, Pak. Mau punya istri yang nurut? Kalau mau, kalau tidak harus jelas nih, ya. Istri yang hormat sama suami mau? Gimana caranya? Dinasehatin, nggak mempan. Istri udah tahu modal bapak, mau nasihat apa? Hah? Kalian harus bertakwa kepada nggak mempan, Pak. Istri udah tahu modal bapak, mau nasihatin anak, nasihat apa? Anak-anak udah tahu modal bapak. Kalian harus belajar ngaji, anak-anakku. Anak tahu bapak Iqra jilid 2, ya kan?
Cara yang paling gampang agar istri bisa nurut, bisa baik ke suami, bapak jadi suami yang bertakwa, jadi suami yang disukai Allah. Karena suami tidak bisa membulak-balik hati istri, nggak bisa. Mau ngomong apa juga tetap kalah, ya kan? Halo? Kayak baru kepikir gini, kalau bapak disukai Allah, Allah yang ngebulak-balik hati istri. Udah, sederhanakan aja. Mikir semua. Apa bedanya ujian hidup dengan ujian sekolah? Kalau ujian sekolah, persamaannya ujian itu dirancang untuk menaikkan derajat. Sama hidup juga. Persamaan kedua, ujian sekolah dengan ujian hidup, dua-duanya udah diukur. Tidak mungkin ujian SD pelajaran SMA nggak usah dikerjain karena guru zolim, ya kan? Perbedaannya adalah solusinya. Kalau ujian sekolah diserahkan ke guru, misalkan begini, duhai guruku, di ruangan ini hanya engkaulah yang paling pintar. Ini semua soal engkau sudah mengetahui jawabannya. Duhai guru yang baik hati, saya serahkan semua soal ini kepadamu. Kata guru, baiklah murid, keluar. Nah, kalau urusan ujian sekolah diserahkan ke guru, dikeluarin Pak. Tapi kalau urusan hidup dikerjain sendiri, kita yang stres. Harusnya ya hayyu ya qayyum, ini doa Rasulullah nih untuk putrinya, ya hayyu ya qayyum, duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus alam semesta ini sendiri terus menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun. Allah mengurus jagat ini dengan rahmatmu, birahmatika astaghits, tolonglah saya, wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu rahasianya. Yakin ke Allah, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa, pasrahkan total, nanti akan dibimbing oleh Allah. Dan ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya maaf, jangan sok tahu ngadepin hidup ini ribet. Udah bodoh, kebanyakan mikir, stres. Yang enak itu tiap mikir jadi zikir. Udah segitu aja. Mumpung Ramadan ini, wajahnya kan belum tentu hidup nih Ramadan yang akan datang. Pol-polan aja sekarang. Saya juga belum tentu hidup nih Ramadan yang akan datang. Pol-polan aja sekarang. Siapa tahu ini yang terakhir kalinya. Ayo, jangan sampai bolong tarawehnya, ya. Sempurnakan. Mumpung setan gak nipu, kita cuman lawan nafsu aja. Kalau malas malah pergi aja sini. Kemudian belajar agama, karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Kalau kurang ilmu agamanya, tidak akan kenal kepada Allah. Kalau tidak kenal ke Allah, pasti tidak kenal tenang dalam hidupnya. Selalu GTA, galau tiada akhir, liwe, lirwae. Belajar agama Pak. Mumpung sekarang dikasih HP, jangan dipakai jinah mata tuh HP-nya. Belajar dari para ulama. Karena tanpa ilmu agama, hidupnya ngarang saja, ngarang, capek. Mudah-mudahan walaupun sederhana, kajian ini bermanfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi pertemuan ini ya Allah. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni
Selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada ingat padamu. Ampuni ya Allah, Engkau tahu kami jarang sekali bersyukur. Bahkan betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ampuni ya Allah, kami sering tidak sabar ketika ujian harus kami jalani, padahal ujian pasti untuk kebaikan kami. Ampuni ya Allah, kami sering tidak ridho dengan takdir-Mu. Kami sering berburuk sangka padamu. Pada setiap takdir-Mu pasti yang terbaik bagi kami. Ya Allah, jadikan Ramadan ini benar-benar mengubah hidup kami. Bukakan hati kami agar bisa mengenal-Mu ya Allah. Jadikan hati ini hati yang yakin padamu, yang tidak ada keraguan terhadap janji-Mu. Jadikan tubuh ini ya Allah, tubuh yang benar-benar merasakan nikmatnya patuh padamu. Jadikan kening ini kening yang selalu rindu dan nikmat bersujud padamu. Mata ini mata yang akrab dengan Al-Quran-Mu ya Allah, mata yang terpelihara dari yang Engkau haramkan. Jadikan lisan ini lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu, lisan yang terpelihara hanya kata-kata yang baik yang keluar dari lisan ini, lisan yang doanya Engkau ijabah, lisan yang dapat jadi jalan hidayah. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal, yang barokah. Jauhkan dari kami sejauh-jauhnya rezeki yang haram, yang subhat. Mudahkan kami ya Allah bertemu dengan rezeki yang mendekatkan kami kepadamu. Lindungi kami dari sifat kikir ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya menjadi dermawan yang ikhlas. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh, solehah, yang hatinya baik, yang akhlaknya mulia, yang bisa menjadi jalan kebaikan bagi kami. Duhai Allah, indahkan akhlak kami, bersihkan hati kami. Jadikan kami anak yang tahu bakti dan balas budi bagi ibu bapak kami. Jadikan kami menjadi bukti indahnya agama-Mu. Ya Rob, andai suatu saat ajal datang menjemput, cabutlah nyawa kami ketika Engkau ridho kepada kami. Berikan kesempatan kami taubat sebelum ajal tiba. Cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Kami berlindung dari su'ul khotimah. Lapangkan kubur kami ya Allah. Ringankan hisab kami. Ya Rob, catatkanlah siapapun yang hadir ini menjadi hamba yang Kau hadirkan di surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina atau di bumi manapun yang Kau saksikan dizalimi. Hanya Engkau yang kuasa menolong ya Rob. Engkau penguasa langit dan bumi. Engkau menyaksikan segala-galanya. Kuatkan iman saudara kami ya Allah. Menangkan atas kaum zalimin. Jadikan setiap rencana jahat kaum yang zalim berbalik kepada dirinya ya Allah. Engkaulah yang kuasa membebaskan dari penjajahan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.